Kisah di buku sangat pas dimulai dengan judul besar serialnya, yaitu mengenai Gajah Mada. Dalam catatan sejarah, memang Gajah Mada seakan-akan mendadak muncul pada saat pemberontakan Kuti. Saat itulah kebetulan Gajah Mada adalah pimpinan Regu Bayangkara yang bertugas, sehingga beliaulah yang jungkir balik mempertahankan istana dan menyelamatkan Prabu Jayanegara. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas novel Gajah Mada, Makar Dharma Putra, karya Langit Kresna Haryadi. Jadi kisah ini dimulai saat Gajah Mada mendapat informasi dari seseorang yang minta dipanggil dengan nama Bagaskara Manjar Kaworian. Jadi si Bagaskara Manjar Kaworian itu bilang bahwa akan terjadi makar, dan kemudian bahwa di dalam pasukan-pasukan di istana itu sudah ada sudah ada para pemberontak gitu. Mereka sudah siap untuk melakukan makar. Sementara itu ternyata Mahapati Aryatadah juga sudah mendapatkan informasi itu gitu. Jadi buat kalian yang penggemar sejarah dan tahu di situ udah ada kesalahan, jadi nanti dulu kita akan bahas nanti. Sekarang kita masih di cerita ini. Gajah Mada ini kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan ya bersama anak buahnya yang sekaligus teman-temannya. Dia langsung melakukan penyelidikan singkat gitu. Pada malam itu juga siapa sih yang mau melakukan makar ini gitu. Pasukan apa aja yang terlibat, karena dalam cerita ini ada 3 pasukan yang berada di istana. Nah, sementara itu Gajah Mada juga harus memikirkan gimana nih caranya ngungsiin para keluarga raja gitu, karena kan memang tugasnya sebagai Bayangkara kan melindungi keluarga raja kan. Selain dia menyelidiki terus kemudian menyiapkan pengungsian bagi keluarga raja, ya Gajah Mada juga harus memikirkan gimana sih mempertahankan istana gitu. Sementara di luar itu pasukan udah ngepung. Jadi pasukan yang mengepung itu Gajah Mada pun nggak tahu ini pasukan dari mana. Apakah jangan-jangan ini pasukan dari istana itu sendiri? Karena menurut informasi yang beredar, maksudnya informasi yang didapatkan dari Gajah Mada, bahwa banyak dari pasukan itu sendiri pun memang mau menyerbu istana gitu. Oke. Tadi saya udah bilang ya nama Mahapati itu Aryatadah. Sebenarnya ini salah gitu. Jadi terus terang ini ketika saya pertama kali baca langsung wah, kok Mahapatinya Aryatadah gitu. Karena kalau kita lihat sejarahnya, nama Mahapati yang pada saat itu menjabat ketika pemberontakan Kuti meletus itu bukan Aryatadah, tapi namanya adalah Halayuda gitu. Nah, Halayuda ini kan salah satu dia terkenal sebagai salah satu Mahapati yang tidak ada di negara Kertagama. Karena kita tahu bahwa sumber utama bukan sumber utama sih sebenarnya, bukan sumber primer ya, tapi sumber dari pupuh atau cerita Majapahit itu kan ada 2, yaitu pertama negara Kertagama, yang kedua adalah Pararaton. Tapi saya pernah bahas di Arok Dedes, tapi para ahli lebih percaya dengan negara Kertagama gitu. Dan di negara Kertagama sendiri itu tidak dibahas mengenai Halayuda, tapi di banyak cerita yang lain gitu ya, di banyak kayak prasasti yang lain itu ada cerita-cerita tentang Halayuda itu. Halayuda adalah Mahapati yang menjabat pada saat pemberontakan Kuti. Kemudian karena Mahapatinya udah salah, saya jadi lucunya saya tuh bukan aduh ini salah nih kemudian saya nggak mau baca lagi, enggak, justru kebalikan, saya justru jadi pengen baca lagi karena saya pengen tahu berapa banyak sih kesalahan, dan ternyata cukup banyak ya. Kayak misalnya dia dikisahkan Panglima Lembu Anabrang masih hidup, padahal kan Lembu Anabrang tuh udah mati, dia ditikam oleh Lembu Sora pada saat pemberontakan Ranggalawe gitu. Jadi itu udah jauh ceritanya, udah mati dari kapan, tapi di dalam cerita ini Lembu Anabrang itu masih hidup dan bahkan menjadi sebuah hal yang penting gitu di sini dengan motifnya si Kuti. Jadi kenapa Kuti itu melakukan pemberontakan, ini ada hubungannya sama Lembu Anabrang, padahal Lembu Anabrang ini sendiri pun sudah mati dari kapan menurut sejarahnya gitu. Itu yang kedua kan, dan dia udah mati pada masa pemerintahan Raden Wijaya. Ini kan pemerintahan Jayanegara, itu udah jauh. Terus kemudian ada nama desa gitu. Jadi Jayanegara kemudian nanti kan, jadi ini pemberontak ini akan masuk ke istana gitu, masuk ke istana, tapi Jayanagaranya kan sempat diselamatkan oleh Gajah Mada kan, dia dibawa ke sebuah desa. Nah, di sini nama desanya itu Kudadu. Padahal nama desa yang benar itu adalah namanya Bedander gitu. Dari banyak catatan sejarah itu nama desanya adalah Bedander gitu. Cuma mungkin yang paling ngeganggu buat saya adalah penggambaran dari si Jayanagaranya sendiri.
Karena Jaya Senjanegara itu kan bukan tokoh yang digambarkan baik ya, dia selalu menjadi tokoh yang digambarkan itu orangnya tuh menyebalkan gitu. Oke, dia ahli dalam perang, dia punya banyak kelebihan juga sih. Misalnya kayak dia tuh orang yang kemudian bisa bersahabat dengan Mongol dan kemudian kekaisaran Cina gitu. Dulunya kan kayak musuh, terus kemudian bisa bersahabat itu karena dari masa Jaya Negara gitu. Tapi selain itu, dia kan juga diceritakan sebagai raja yang jahat gitu. Banyak catatan menyatakan bahwa si Jaya Negara ini adalah orang yang selalu merasa terancam dengan kedudukan dia gitu. Sebenarnya kan si Jaya Negara ini aslinya memang klaim dia terhadap tahta itu sangat kecil gitu. Dia tuh bukan dari cucu Kertanegara. Kertanegara itu kan tadinya Raja Singosari yang terakhir. Dia tidak memiliki anak laki-laki, makanya kemudian putrinya yang pertama dan putri yang kedua, putri yang keempat, walaupun akhirnya semua putrinya ya dinikahkan ke Raden Wijaya, kemudian Raden Wijaya diangkat menjadi putra mahkota. Kan maksud dari Kertanegara adalah suatu saat nanti cucunya sendiri yang akan mewarisi tahta. Nggak apa-apa lah menantunya yang jadi raja selanjutnya, toh nanti raja selanjutnya itu cucu saya gitu. Cuma kan ini kan dia bukan anak dari Tribuaneswari atau anak dari Gayatri, dia anak dari seorang perempuan yang namanya Dara Petak. Nah ini kemudian menyebabkan klaim dia terhadap tahta Majapahit, walaupun dia anak laki-laki satu-satunya, dianggap berkurang, sehingga banyak para pendukung-pendukung Raden Wijaya itu yang tidak menyukai gitu, tidak menyukai Jaya Negara, dan Jaya Negara pun dia membalas dengan tindakan-tindakan yang bikin para pendukung Raden Wijaya itu tambah marah gitu. Salah satunya misalnya dia memenjarakan dua adiknya sendiri, yaitu Dyah Gitaria dan Dyah Wiyat. Dyah Gitaria sama Dyah Wiyat ini kan cucu-cucunya Kertanegara. Si Jaya Negara khawatir suatu saat nanti Gitaria atau Wiyat ini akan mendapatkan dukungan dari rakyat, dan kemudian akhirnya dua adik perempuannya itu dipenjara sama dia, sampai akhirnya Dyah Gitaria dan Dyah Wiyat itu sudah melebihi umurnya untuk menikah. Kemudian bahkan Jaya Negara itu pengen menikahi adik-adiknya itu sendiri, karena kalau dia menikahi adik-adiknya sendiri itu adik tiri ya, karena beda ibu, itu nanti hak dia terhadap tahta akan lebih kuat. Maksud dia agar pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat itu semakin berkurang. Itu kan yang kita tahu ya tentang sosok Jaya Negara ini seperti ini. Sementara di buku ini dikisahkan sangat berbeda sekali gitu. Jaya Negara itu benar-benar tokoh yang protagonis banget gitu di sini gitu. Mungkin karena buku ini adalah fiksi sejarah ya, karena kalau di sejarah atau cerita sebenarnya kan ya manusia juga nggak hitam dan putih gitu. Nah, terlepas dari kesalahan dan perbedaan pandangan itu, novel ini sendiri sangat bagus dan amat sangat dinikmati. Itu kenapa makanya pas saya baca, wah kok ada yang beda, saya bukan menutup buku itu ya udah, enggak, justru saya malah lanjut baca karena memang buku ini menarik. Saya sangat menikmatinya. Ya walaupun lama juga sih panasnya, karena awal-awal tuh agak bingung gitu kan, kayak misalnya Gajah Mada tiba-tiba dia ngomongin tentang strategi perang gitu, strategi yang agak bingung sayanya, karena saya terus terang nggak pernah yang namanya baca atau nonton film-film kolosal. Jadi ketika baca ini, wah ini kolosal banget, agak bingung awalnya, tapi begitu sudah bisa menyamai irama kisah, wah itu nggak bisa diletakkan sampai akhir. Di sini drama-dramanya jarang ya, lebih banyak kisah pertempuran, intrik-intrik, dan penyelidikan Gajah Mada bersama sahabatnya Gagak Bonggol dalam mengungkap siapa sih sebenarnya telik sandi atau mata-mata di tubuh Bayangkara. Masalahnya di dalam tubuh Bayangkara sendiri gitu mata-matanya, sehingga Gajah Mada ya mau nggak mau harus menyelidiki siapa dalam perjalanan dia membawa lari raja ini gitu. Di ibu kota juga kita diajak ikut deg-degan ya, saya sampai ikut-ikutan nangis kalau pas
tentang penduduk kota yang terjebak dalam kemelut masa singkat kekuasaan Rakuti. Jadi Rakuti itu dia sempat berkuasa karena Jayanegara sempat dibawa kabur dari istana. Tentu saja istana dipegang oleh Rakuti, dan dia tuh ternyata seburuk-buruk Jayanegara dia memperlakukan rakyat tuh lebih buruk lagi dari Jayanegara gitu. Fiksi sejarah ini mungkin ada hal-hal yang meleset dari sejarah itu sendiri, tapi toh berhasil membangkitkan minat akan sejarah. Bikin saya jadi buka-buka lagi, bongkar-bongkar koleksi-koleksi buku saya. Bikin saya paham kenapa sih sebutan Bayangkara ini lebih melekat kepada polisi dibanding Pas Pampres gitu kan. Karena kan Bayangkara ini kan pengawal raja ya. Harusnya kenapa nggak, dari dulu yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa Bayangkara itu tidak menjadi nama dari Pas Pampres, kenapa justru malah polisi. Tapi di buku ini kayak dijelaskan sama Pak Langit Kresna Haryadi bahwa di sini tugasnya Bayangkara itu bukan cuma menyelamatkan keluarga raja, terus kemudian dia mengawal keluarga raja, tapi juga melakukan penyelidikan gitu, melakukan penyelidikan jika terjadi apa-apa yang akan menimpa keluarga raja itu sendiri. Mungkin yang lebih terlihat banget itu di buku yang kedua nanti. Kalau di buku yang pertama ini kan masih mengenai pemberontakan gitu. Dan lebih dari apapun yang bikin saya benar-benar suka gitu di sini adalah mengenai kisah pemberontakan itu sendiri yang kayak selama ini kan ditulis cuma berapa kalimat gitu ya di buku sejarah, tapi di sini tuh seru banget, ceritanya jadi seru banget. Maka penilaian saya ini adalah 4 dari 5 bintang gitu. Sebenarnya seru banget, asik banget, dan ini merupakan buku pembuka dari sebuah serial yang keren banget. Tapi ada kesalahan-kesalahan dalam sejarah itu yang bikin saya agak-agak kayak menurunkan itu. Tapi sebetulnya sih ini seru banget. Oke, sampai di sini review buku dari saya. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Jika ada yang salah dalam pembahasan saya atau saya salah memahami, mohon diingatkan dalam kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.